channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan buat segmen baru lagi yang namanya adalah bongkar buku. Nah, di episode kali ini kita akan coba mereview buku-buku yang kira-kira bermanfaat untuk seorang investor dan trader. Jadi bukunya saya baca dulu, baru saya kasih tahu sama teman-teman semua kira-kira manfaatnya apa sih setelah baca buku tersebut. Sekaligus di tiap segmen ini, segmen bongkar buku ini saya akan bagikan giveaway untuk teman-teman semua ya, yaitu buku yang sudah kita bahas ini. Jadi setiap 1 bulan sekali ini saya akan bagikan buku untuk teman-teman semua gitu. Nah, yang pertama kita akan bongkar bukunya itu adalah Technical Analysis for Mega Profit dari Bapak Edianto Ong. Buku ini udah sangat terkenal banget ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah sampul depannya. Di sini ada tulisan kira-kira seperti ini, buku wajib trader dan investor. Nah, menurut saya ini nggak melebih-lebihkan ya. Ini memang wajib untuk trader dan investor, apalagi yang baru masuk ke bursa saham. Nah, di sini juga disebut wajib untuk seorang investor. Saya sendiri seorang investor ya. Biasanya investor itu kan nggak ngamati technical analysis ya. Nah, tapi di sini buku ini tuh menawarkan lebih dari analisa teknikal aja. Jadi di sini saya juga dapat manfaat karena di buku ini ada hal konseptualnya juga. Jadi saya lebih bisa ngerti kira-kira cara berpikir seorang trader itu seperti apa gitu. Jadi kita akan bahas lebih detail di kontennya sekarang. Untuk giveaway-nya seperti apa, teman-teman ikuti video ini sampai akhir dulu. Nanti saya akan kasih tahu caranya ikut giveaway-nya gimana. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang profil dari Bapak Edianto Ong sendiri. Bapak Edianto Ong ini siapa sih? Bapak Edianto Ong ini beliau adalah seorang profesional trader yang sudah malang melintang ya dari tahun 1998. Dan dia juga mainnya di Nasdaq, di US ya. Dan dia juga beliau ini punya PT Mega Option Investama yang katanya ini adalah salah satu website yang pengunjungnya di Asia terbanyak, seperti itu. Beliau juga aktif ikutan lomba-lomba seperti ini untuk merancang strategi trading. Nah, itu adalah kurang lebih profil dari beliau. Nah, kita akan coba bahas konten dari bukunya ini sendiri. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah daftar isinya. Kalau menurut saya buku ini itu bagian besarnya dibagi kurang lebih jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah dasar tradingnya, yang kedua itu adalah detail tradingnya, yang ketiga adalah konseptualnya. Seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah dasar tradingnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kurang lebih sampai di bab 19 ini ngomongin dasar tradingnya. Jadi kira-kira mengenali tentang chart itu seperti apa, trendline itu seperti apa, support and resist itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau untuk detailnya sendiri teman-teman bisa lihat. Kita bisa lihat dari bab 20 itu sampai ke bab 24 itu membahas tentang detail seperti gap itu jenisnya apa aja sih, terus kemudian pattern itu jenisnya apa aja. Di sini kita bisa lihat ada head and shoulders, triple bottom, segala macam, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian juga ada candlestick itu jenisnya apa saja, dan gak ketinggalan ada indikator. Indikator itu seperti apa bacanya. Jadi ini detail. Kemudian yang ketiga itu adalah hal-hal yang konseptual. Nah, kalau dijelaskan di depan tadi, ini bermanfaat untuk seorang investor juga meskipun teknikal yang dipelajari. Itu karena ada ini. Gitu. Kita akan coba masuk lebih detail ya, hal-hal dari yang kita bahas tadi, bagian-bagiannya. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang basicnya. Basicnya ini seperti ini. Ada misalnya ngomongin trendline ya, ada teoretikalnya seperti apa, gambarnya seperti apa, terus kemudian apa saja jenis-jenisnya dari tren itu sendiri, ini dijelaskan semua. Konsekuensinya dari tiap tren itu juga apa, nanti dijelaskan. Terus kemudian ada tentang support and resistance seperti ini ya, ini cara buatnya gimana, penembusan garis support and resistance ini terjadi kalau apa, dan apa konsekuensinya, ini dijelaskan gitu. Ini untuk bagian pertama. Untuk bagian keduanya kita bisa lihat, kalau teman-teman biasanya itu bingung ya, pola-pola itu ada apa aja sih, di sini jelaskan. Misal contoh seperti ini, ascending triangle itu kira-kira skenario-nya bakal seperti apa nanti grafiknya. Kita bisa lihat di sini nih penjelasannya. Terus kemudian ada descending triangle, macam-macam ya. Ini hampir semuanya ada. Ada limit waktunya sampai berapa lama, ini flag ya. Nah, penan, ini penan, kemudian juga kita bisa, ini macam-macam teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih, ini contohnya juga ada. Nah, kemudian kalau kita ngomong candlestick itu kan juga banyak banget tuh. Contohnya seperti ini, bearish homing pigeon. Nah, itu seperti apa, disusun dari apa, gambarnya seperti apa, di grafiknya nanti ketemunya seperti apa, ini dijelaskan. Ya, ini seperti ini, matching high seperti apa. Nah, kemudian nggak lupa juga indikator. Indikator kalau teman-teman masih bingung tentang WMA itu apa, EMA itu apa, di sini bacanya.
gitu. Nah, kemudian kita akan coba bahas yang bagian ketiga. Bagian ketiga ini sifatnya lebih ke konseptual ya. Jadi cara berpikir seorang trader. Contohnya seperti ini adalah salah satu bagian yang paling menarik bagi saya ya, tentang self-fulfilling prophecy. Jadi saya tuh di sini tuh sadar bahwa kenapa kok bisa ada trader ya, misalnya kenapa kok grafik itu bisa terjadi seperti itu? Karena ya itu merupakan sebuah ramalan yang terjadi sendiri karena orang-orangnya pada percaya. Nah, sebagai contoh ya, konseptual yang paling sederhana itu adalah window dressing. Window dressing itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena ada self-fulfilling prophecy seperti ini. Nah, ini saya dapat dari buku ini. Jadi, ini meskipun sebagian besar adalah teknikal, tapi memberikan pemahaman yang sangat mendasar bagi saya terkait gimana sih seorang trader itu berpikir. Nah, jadi saya sebagai investor tuh harus gimana? Nah, itu saya dapat dari sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang salah satu yang penting juga menurut saya adalah bagian daftar pustakanya. Ini penting untuk teman-teman semua yang mungkin mau lebih serius lagi jadi seorang trader ya. Karena apa? Karena di sini dikasih tahu ini adalah buku-buku yang menjadi referensi. Jadi kalau teman-teman habis baca buku ini terus pengen belajar lebih detail lagi, teman-teman tinggal ambil buku ini yang ada di sini. Seperti contoh, kalau teman-teman tertarik dengan candlestick-nya, teman-teman bisa lanjut baca di Beyond Candlestick dari Steve Nissen. Seperti itu caranya. Gitu. Nah, cara giveaway-nya gimana sekarang ini adalah kira-kira review saya ya. Jadi kalau misalnya kita harus beri nilai, ini mungkin saya kasih nilai 9 dari 10 ya. Jadi ini memang tidak melebih-lebihkan. Ini adalah buku wajib untuk seorang investor ataupun trader yang baru masuk bursa. Gitu. Oke. Sebelum kita ngomongin cara giveaway-nya, saya ingin ngasih pengumuman sama teman-teman terlebih dahulu. Jadi saya sedang mengadakan kelas ya untuk kelas saham ya gini, tapi seri intermediate. Jadi kelas ini diadakan 4 hari dari tanggal 23 Oktober, 24 Oktober, sama 30-31 Oktober ya. Dimulai dari 23 ya, ini bukan 28. Teman-teman tinggal langsung hubungi kontak personnya aja. Nah, biaya di sini itu dilakukan untuk pengembangan aplikasi yang jadi dasar kita nanti belajar. Jadi di sini teman-teman nggak cuma ngedengerin saya ngomong webinar biasa gitu ya, tapi ada exercise-nya, ada modulnya, terus kemudian juga ada record-nya di situ juga. Jadi teman-teman nanti pakai website naik uangnya ini digunakan untuk pengembangan itu. Apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari itu yang pertama, karena ini seri intermediate, rasio keuangannya juga nggak cuma PET PBV, jadi lebih lanjut dari itu. Nah, kemudian juga kita belajar dasar dari valuasi yang biasa disebut dengan cost of equity dengan metode CAPM, dan kita valuasinya kita pakai residual income sama simple dividend discounted model. Kemudian kita juga pakai entry timing, gimana cara lebih baiknya, kita pakai Elliott Wave sama Fibonacci retracement, dan kita juga memahami tentang all about window dressing. Jadi kita akan bahas hasil riset saya semua di window dressing ya. Di sini lebih detail, lebih duluan. Nanti mungkin saya juga akan buatkan video YouTube-nya, tapi nunggu. Kalau mau lebih cepat dan lebih detail, di sini tempatnya. Gitu. Itu aja sih untuk pengumuman yang ini. Dan kita balik lagi ke giveaway-nya. Giveaway-nya gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal like, komen, dan subscribe aja. Nanti saya random dari komennya tersebut. Jadi jangan lupa tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa follow IG saya juga. Nah, mungkin itu aja episode kali ini. Pengumumannya nanti akan saya umumkan di minggu depan. Karena hidup harus imbang, tetap cerdas dan tetap santai.